Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour, seri terakhirnya Sinquefield Cup 2024 yang bisa dianggap juga dengan seri pamungkas, seri penentuan untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara Grand Chess Tour 2024. Ada dua kandidat utama, yaitu Alireza Firoza yang mengumpulkan 30 poin kawan. Walaupun dia hanya memenangkan satu seri St. Louis Rapid dan Blitz, tapi poin yang didapat lebih dari yang dimiliki oleh Fabiano Caruana yang merupakan kandidat keduanya yang memenangkan dua seri sebelumnya, seri di Romania dan seri di Kroasia kawan. Tapi seri keempat di St. Louis Rapid dan Blitz beberapa hari yang lalu penampilan Caruana ini cukup mengecewakan kawan. Dan juga di hari pertama Sinquefield Cup dia kalah oleh Alireza Firoza. Gamenya sudah kita ulas. Tapi di hari ketiga kawan, Fabiano Caruana mulai bangkit, mulai comeback lagi kawan, setelah berhasil mengalahkan Nordibek Abdusattorov. Kemudian partai yang lain yang berakhir menang kalah yaitu partainya Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Dan nampak terlihat di diagram permainan yang remis-remis ini kawan, ada diagram yang cukup aneh bagi kita, yaitu Alireza Firoza versus Maxime Lagrave ini kawan. Terlihat evaluasi bar ini posisi Maxime lebih bagus ketimbang Alireza. Belum saya cek juga gamenya kawan, kenapa kok bisa remis. Dan juga tadi saya lihat ada permainan Praggnanandhaa versus Domaraju Gukes, di mana di sini putih kawan yang dipegang oleh Prag dalam posisi yang bagus sebetulnya, tapi ujung-ujungnya kok berakhir miss. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini permainan dari Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Oh ya, admin kelewatan untuk menunjukkan posisi klasemennya kawan, kelewatan. Setelah bermain remis melawan MVL, di sini Alireza mendapatkan 2 poin. Satu kali kemenangan, 2 kali remis kawan, dikejar oleh Ian Nepomniachtchi. Sama, 1 kali menang, 2 kali remis, diikuti pemain-pemain yang lain. Fabi mulai bangkit dengan kemenangannya kawan atas Nordibek Abdusattorov, tapi masih berada di posisi ke-8. Oke, kita langsung ke papan analisisnya dari permainannya Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Di babak ketiga yang berakhir tadi pagi, Ian Nepo pegang putih mengawali dengan pion D4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, ada gajah B4, Nimzo Indian Defense kawan. Pion E3 variasi normal dipilih oleh Ian Nepomniachtchi, rokade, dan pion A3. Di langkah kelimanya, Ian Nepo memutuskan langsung bermain di jalur sampingan. Jalur utamanya seperti ini kawan. Di sini ya pengembangan gajah terang terlebih dahulu akan dilanjutkan oleh putih saat memilih variasi normal pion E3. Hitam biasa akan langsung dobrak setelah rajanya rokade, dia langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Putih bisa melanjutkan pengembangan kuda F3 untuk mempersiapkan rajanya juga bisa rokade. Hitam terus menekan petak pusat dengan pion C5. Amankan raja rokade. Hitam terus menekan petak pusat. Kali ini pengembangan kuda C6-nya. Baru pion A3 bisa dilanjutkan oleh putih. Gajah sikat kuda C3 ambil balik oleh pion. Kemudian pion D pukul pion C4. Gajah ambil balik menteri C7. Dan gajah tarik mundur lagi ke petak D3. Ataupun juga pengembangan gajah gelap ini ke petak B2. Gajah langsung tarik mundur ke A2. Ada juga yang memainkan kawan. Itu jalur utama permainan normal dari Nimzo Indian Defense. Setelah pion E3, gajah terang dikembangkan terlebih dahulu. Tapi di langkah kelimanya, Ian Nepo langsung memilih jalur sampingan dengan pion A3 untuk memaksa gajah ini bergerak. Tarik mundurkah ataupun langsung melakukan pertukaran? Anish Giri langsung melakukan pertukaran. Gajah sikat kuda C3, pion B ambil balik gajah C3. Nah, pion D6 saja. Langkah yang jarang juga diambil oleh hitam di posisi ini. Di sini kawan, pion C5 merupakan pilihan yang paling banyak diambil oleh hitam. Ya, saya bermaksud untuk menyampaikan langkah-langkah sampingan di tahap pembukaan ini bukan apa-apa ya. Kemarin ada yang mengkritik, ini hanya imajinasinya admin saja. Ya, kalau kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, ya tentu kalian akan melihat seperti itu ya. Banyak omong, bertele-tele, dan sebagainya. Tapi kalau kalian mengikuti sejak awal dan sering admin juga menyampaikan bahwa channel ini memang berbeda. Saya buat berbeda dari channel-channel yang lain. Apa gunanya juga membuat channel yang sama kawan? Penonton hanya akan disajikan satu channel saja yang motifnya sama, nggak ada perbedaan. Itu malah cenderung juga penonton tidak ada pilihan. Saya sengaja membuat
seperti ini agar penonton punya banyak pilihan di channel-channel catur Indonesia. Mana yang lebih kalian sukai, mana yang lebih satset-satset, di situ kalian lebih menyukai channel seperti itu, silakan kalian ke situ. Kalau kalian ingin memilih warna yang lain, ya cari yang lain. Ibarat orang yang jualan di pasar, kawan. Masa orang jualan di pasar hanya jualan daging semua? Nggak ada yang jualan sayur, nggak ada yang jualan tempe, dan sebagainya. Pembeli tak punya pilihan. Nah, admin mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda yang tidak kalian dapatkan di channel catur Indonesia lainnya. Penonton bebas untuk mengkritik dan memilih mana yang lebih disukai. Oke, itulah kembali jawaban admin dari berbagai komen-komen yang mengkritik channel ini. Banyak omong, bertele-tele, sok pintar, dan gimana lah. Tetap kawan, ide di tahap pembukaan merupakan ide bangunan utama permainan kalian yang harus kalian kuasai. Admin hanya menunjukkan variasi-variasi yang ada dari database yang ada, kawan. Bukan bermaksud sok pintar. Oke, kembali lagi ke permainan, kawan. Nah, setelah pion C5 balasan utama, putih kembangkan gajah D3, kuda C6, dan pengembangan kuda ke E2, kawan. Nah, pion B6 biasa akan dilanjutkan oleh hitam setelah pion C5 yang tadi. Oke, kembali ke langkah aslinya. Anish-Giri memilih dengan langkah pion D6 saja. Dan di posisi ini, kebanyakan tetap pengembangan gajah terang merupakan opsi utama, kawan. Apakah gajah ini ke petak D3, pilihan utamanya kuda ke E2? Ianepo memilih dengan pion F3 untuk dukungan pion pusatnya, ataukah untuk mempercepat serangan badai pion dan tidak berniat rokade lagi? Mungkin. Dan di sini pion E5 banyak yang memainkan. Anish-Giri memilih dengan langkah kuda C6-nya melakukan pengembangan, dan ada satu game di database kawan memainkan gajah D3, putih bisa menang. Tapi langsung memainkan pion E4, dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-8 putih, dan kita sudah masuk ke daerah pertempuran baru di sini. Dan kalau melihat konstruksi permainan seperti ini, kawan, mirip di variasi kemoh. Mungkin kalian tahu variasi kemoh dari Nimso Indian Defense. Coba kita ulangi, saya akan tunjukkan variasi kemoh itu, kawan. Nah, kalau variasi normal kan pion E3, variasi kemoh di sini, kawan. Pion F3. Biasa akan dilanjut dengan pion D5, pion A3, langsung sikat kuda C3, ambil balik, diikuti pion C5, pion C pukul pion D5, kuda ambil balik, dan diikuti dengan langkah pion D pukul pion C5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, kawan. Tadi sampai di mana? Langkah ke-8 dengan pion E4, seperti konstruksi permainan variasi kemoh. Menteri E8 dipilih oleh Anish-Giri, dan pion H4. Ianepo sudah tidak berniat untuk rokade, kawan. Pion G akan mengikutinya nanti. Pion B6. Pion H5 terlebih dahulu agar kuda tidak mendapatkan ruang saat nanti ada serangan pion di lajur G, kawan. Jadi dorong terlebih dahulu pion H5. Gajah A6, tekan pion. Sekarang benteng angkat naik terlebih dahulu. Siap digeser juga, kawan, ke lajur atau sisi-sisi raja nanti dengan 2 benteng. Harus berhati-hati hitam di sini. Tapi ini juga cukup riskan untuk tidak rokade, malah membuat posisi raja ini semakin terbuka. Pion didorong, harus berhati-hati, harus ada perwira nanti yang bisa mengawal raja ke depan. Kuda A5 menyerang pion 2 kali. Dibiarkan saja meluncurkan serangan sisi raja dengan pion G4. Menteri C6 keluar menambah daya gedor, kawan. Ada benteng G2. Sekarang baru gajah ambil pion C4. Gajah pukul gajah. Ambil balik oleh menteri dan kuda E2. Lanjut Ianepo. Jaga pion C3-nya di sini. Kemudian ada kuda mundur ke D7. Lanjut Anish-Giri. Ianepo terus mendorong pion G-nya, kawan. Dan melangkah pion E5, Anish-Giri menantang pertukaran pion. Dorong pion G-nya terus, pion G6, dan Anish-Giri salah mengambil keputusan. Dengan pion F pukul pion G6. Buka akses benteng juga bermain di lajur F. Mungkin Anish-Giri juga sudah mengkalkulasi atau mempertimbangkan langkah pion H6. Menurut engine yang lebih kuat. Memang opsi keduanya pion F pukul pion G6. Mungkin sudah dipertimbangkan untuk menutup jalur-jalur serangan di lajur G ataupun di lajur H, kawan. Mungkin yang sudah dikalkulasi oleh Anish-Giri, dia tidak ingin adanya pengorbanan seperti ini, kawan. Gajah ambil pion H6. Nah,
pion G ambil gajah 6. Nah, inilah yang mungkin ditakuti oleh Anies Giri. Menteri keluar kawan, dan ancamannya serius juga. Raja naik ke petak G7, diikuti dengan langkah pion pukul pion discover check di sini. Raja lari, menteri keluar, ikut menyerang. Ini yang mungkin ditakutkan oleh Anies Giri. Tapi raja langsung bisa menghindar kawan untuk mencari posisi yang lebih tertutup di sisi menteri. Tapi Anies Giri memilih dengan langkah pion F pukul pion G6 untuk juga mencoba mengcounter lajur F. Di sini pion H pukul pion G6, benteng ambil pion F3. Sama kawan, kalau kalian menutup permainan dengan pion H6, gajah ini akan diluncurkan. Bahaya juga bagi hitam. Benteng ambil pion F3, langkah terbaik dari Anies Giri. Pion G pukul pion H7 skat, raja mojok. Bergeser ke H8, menjadikan pion lawan menjadi tameng. Tapi pion ini lemah kawan, mudah disergap oleh dua benteng putih. Benteng HG1, benteng F7, jaga pion. Yanepo kembali membuat langkah spektakuler kawan dengan langkah gajah 6, korban gajah. Kalau pion tidak ambil gajah, ya gajah akan ambil pion kawan. Nah, pion ambil gajah H6 memberikan jalan bagi benteng meluncur ke G8 skak. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh pion promosi menteri skak mat. Raja ambil pion H7, benteng ambil benteng A8. Nah, benteng satunya akan siap mengikuti kawan. Nah, Stockfish menyarankan kuda ke petak B3 yang kuat di sini. Kalaupun ada benteng ini naik, baru sekarang kuda ke petak F6. Ancam benteng dan juga kontrol petak G8 sudah tidak akan berani skak lagi kawan. Memilih dengan langkah kuda F6 langsung dan Yanepo melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion E5 ancam kuda. Kuda ambil pion E4, kembali membuat langkah kesalahan. Kalaupun di sini hitam menerima pion pukul pion E5 seperti ini kawan, malah memberikan jalan bagi menteri kawan. Ini skakmatnya malah lebih cepat. Skakmat sudah tak bisa dihentikan lagi kawan. Jelas sudah skakmat. Satu langkah berikutnya skakmat. Kalau tidak diblokade, ya skakmat wassalam. Sudah tidak bisa dihentikan lagi. Terus apa langkah terbaiknya di sini? Kuda D7. Langkah terbaiknya. Kalaupun di sini ada benteng ini naik kawan, kalian bisa ikuti kuda sekarang ambil pion yang ada di petak E5 sekarang. Kalaupun ada skak-skak kawan, raja nanti masih bisa lari. Masih aman sementara. Memilih kuda ambil pion E4, lanjut Anies Giri mencoba menekan pion ini kawan. Dan coba lihat posisi raja kedua pemain. Rajanya Yanepo tidak bergerak sama sekali. Tidak rokade, masih berada di pusat. Sudah tidak ada pion lagi di depannya. Semua sudah didorong kawan. Hanya ada perwira penting yang menjaganya di sini. Bukan menteri, tapi kuda. Kuda merupakan salah satu perwira terbaik selain menteri untuk mengawal raja kawan. Ya, kuda ini. Jangan remehkan kuda kalau berdampingan dengan raja. Di sini kawan. Menteri C1, langkah bagus, jaga pion sekaligus mengincar petak H6. Ada ide kawan, pengorbanan nanti benteng bisa skakmat. Kuda G5, blokade kawan. Sikat oleh Yanepo Nyaci, benteng ambil kuda G5. Menteri H4 skak, blokade oleh benteng G3. Menteri H1 skak, blokade lagi oleh benteng G1 dan mendapatkan benteng A8. Menteri ambil benteng A8. Berikutnya menteri C2 skak. Raja mundur ke H8. Nah, menteri ke G6. Awas, ancaman bisa berabe. Bisa ancaman skakmat kawan. Menteri F8, jaga pion. Kemudian ada pion E6, ancam benteng. Benteng E7, diikuti dengan benteng H1, serang pion di sini. Ada benteng H7, benteng F1 serang menteri. Menteri ke D8. Di sini ada benteng F7, benteng pukul benteng, ambil balik oleh pion, dan masih kawan ancamannya ancaman skakmat. Menteri F8, setelah menteri F6 skak, raja H7 dan kuda F4, Anies Giri menyerah karena ancamannya serius, ancaman skakmat kawan. Kuda ke E6 ancam menteri dengan tempo nanti skak, sulit dihindari oleh hitam. Idenya kuda ke petak E6 kawan. Nah, untuk sedikit memperpanjang permainan,
menteri ke petak G7. Tapi ya begitu kawan, menteri ke petak F5 skak. Kalian mau blokade silakan langsung disikat. Raja mojok, pion promosi. Skak mat kawan. Permainan ciamik dari Ian Nepomniachtchi kawan. Coba lihat. Kalau kita lanjutkan sampai finish skak mat seperti ini. Kedua raja ini telanjang juga. Coba lihat, raja ini diam-diam baik kawan. Ini raja luar biasa. Tinggal memerintahkan anak buahnya saja, duduk manis di tempatnya kawan, lawan porak-poranda. Oke, semoga permainan dari kedua pemain, permainan Ian Nepomniachtchi ini, ya kalau admin menyarankan jangan coba tiru kawan. Ya kalau kita lihat gaya permainannya tadi seperti gaya permainan preman, langsung pion didorong semua. Tapi ujung-ujungnya perwira yang menyokong dari belakang kawan. Oke, itulah kan permainan Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi dalam permainan Nimzo Indian Defense variasi normal. Ya, saya rasa tak normal langkah-langkah dari Ian Nepomniachtchi tadi. Dan terima kasih juga dukungan serta saran kritik kalian. Ya, kritikan tetap admin akan menjawabnya kawan. Biar ada jawaban dari admin. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.